warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Aldi Prasetyo dari kelas TU 5A dengan NRP 0918040027 dan dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu yaitu Bapak Agus Kumaidi SST MT. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang EEPROM dan flash memory pada mata kuliah otomasi dan robotika. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara RAM dan juga ROM, dikarenakan EEPROM dan flash memory bekerja berdasarkan digit pada salah satu di antara keduanya. Berikut adalah tabel perbandingan RAM dan juga memori yang ada di samping saya, di samping sini. Kemudian kita akan membahas mengenai ROM terlebih dahulu. Singkatan atau kepanjangan dari ROM itu sendiri adalah read only memory yang memiliki fungsi untuk membaca data, dan untuk tugasnya itu sendiri adalah membantu menjaga file utama dari aplikasi yang diinstal. Untuk keamanannya dari ROM itu sendiri dapat digolongkan menjadi dalam kategori masih aman. Juga ROM tidak dapat atau sulit untuk diubah. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang RAM. RAM itu sendiri adalah singkatan atau kepanjangan dari Random Access Memory yang memiliki fungsi untuk menulis data, dan untuk tugasnya itu sendiri adalah dapat menjalankan berbagai aplikasi yang diinstal pada komputer, dan untuk keamanannya dari RAM itu sendiri dapat digolongkan menjadi kurang aman atau tidak aman, dan juga RAM dapat diubah dengan mudah. Selanjutnya adalah ROM. Selanjutnya ROM ada 4, yaitu ada PROM, yang kedua ada EEPROM, yang ketiga ada EEPROM, dan juga flash memory. Dan ROM adalah singkatan dari read only memory yang merupakan perangkat atau proses terdapat di dalam CPU suatu komputer atau sebuah perangkat keras pada personal komputer yang bentuknya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa untuk dibaca. Keempatnya bekerja berdasarkan prinsip ROM, yaitu untuk menyimpan data di dalam suatu perangkat agar tetap aman walaupun sebuah sistem tersebut dayanya telah dimatikan atau telah dinonaktifkan. Biasanya bersifat atau terbuat dari sebuah chip semikonduktor yang terdiri dari berbagai macam IC-IC. Kemudian langsung menuju ke pemaparan utama ya, yaitu pemaparan atau pembahasan tentang EEPROM dan flash memory itu sendiri. Ya, definisi dari EEPROM. Kita mulai dari kependekan dari EEPROM itu sendiri ya, yaitu dari Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, yaitu sejenis chip memori yang tidak dapat terhapus digunakan dalam sebuah komputer. EEPROM juga merupakan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan atau telah dinonaktifkan. Selanjutnya kita memasuki cara kerja EEPROM itu sendiri ya. Yang pertama yaitu menyalin data yang ada pada EEPROM ke sebuah mikroprosesor sehingga dapat dimonitor. Yang kedua yaitu kemudian dapat dilakukan perubahan pada beberapa bagian yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu terlalu sering terjadi perubahan pada isi mempengaruhi lapisan insulated oksida dan membuat IC tidak stabil karena ada tegangan yang tidak normal atau yang berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu
lapisan insulated oksida jika terlalu sering terjadi perubahan pada isi, maka dapat berpengaruh pada lapisan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kegunaan dari EEPROM. Yang pertama yaitu menyimpan data sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, untuk mengelola data yang telah tersimpan. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpan data rotary. Yang keempat yaitu menjadi gudang password. Kemudian yang kelima yaitu menjaga data dengan aman. Selanjutnya contoh dari seri IC EEPROM yaitu IC AT24C yang ada di samping kanan saya gambarnya, yaitu penggunaan IC ini dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika kita memerlukan data yang cukup besar atau cukup banyak, maka kita bisa menggunakan IC 24C64 dengan kapasitas 8192 byte. Dan jika kita memerlukan data yang hanya atau cukup kecil atau sedikit, maka kita bisa menggunakan IC AT24C01 dengan kapasitas 128 byte saja. Selanjutnya ini adalah bentuk atau gambaran fisik dari EEPROM yang ada di pasaran berupa modul. Gambar ada di samping. Modul-modul ini digunakan apabila mikroprosesor tidak menyediakan EEPROM internal di dalamnya, atau kapasitas EEPROM tidak memadai, maka kita harus menambahkan EEPROM eksternal. Gambar yang ada di samping saya. Selanjutnya adalah pemaparan materi flash memory. Definisi dari flash memory merupakan jenis EEPROM yang mengizinkan banyak lokasi di suatu memori untuk dihapus, serta merupakan jenis EEPROM yang dapat menulis dalam suatu pemrograman dan mempunyai kemampuan transfer data untuk menulis mencapai 88 Mbps. Sedangkan untuk pembacaan dari flash memory itu sendiri dapat mencapai 5 Mbps. Selanjutnya kita menuju ke cara kerja flash memory. Perhatikan gambar yang ada di samping saya untuk menggambarkan cara kerja dari flash memory. Terdapat 3 jalur, yaitu ada word line, bit line, dan juga ground. Ya, yang ada di samping saya. Transistor pada flash memory memiliki 2 gerbang yang posisinya bisa dilihat pada gambar di samping saya. Gerbang yang berada di luar disebut dengan gerbang kontrol. Gerbang yang posisinya lebih dalam atau lebih masuk itu disebut dengan gerbang floating. Kemudian kedua gerbang ini dipisahkan oleh lapisan oksida. Source dan drain merupakan elektron, dan jika tegangan positif terjadi di keduanya, maka elektron akan ditarik ke drain. Kemudian beberapa elektron yang melalui lapisan oksida akan terjebak dan membuat menyimpan nilai satu tanpa batas waktu. Selanjutnya, kegunaan dari flash memory itu sendiri secara garis besar itu yang saya dapat yaitu ada 2, yaitu yang pertama untuk menyimpan data, dan yang kedua untuk mengirim data. Kemudian berikutnya adalah contoh dari flash memory. Yang pertama adalah komputer BIOS chip, dan yang kedua adalah flash disk. Yang ketiga adalah memory card. Yang keempat adalah kamera digital, dan yang kelima adalah MP3 player. Kemudian contoh bentuk fisik dari flash memory yaitu kartu memori dan juga SD card.
kartu memori atau SD card, dan yang kedua adalah flash disk. Keduanya digunakan untuk menyimpan data dan mentransfer file dari satu device ke device yang lain. Selanjutnya adalah pemaparan dari persamaan dan perbedaan antara EEPROM dan juga flash memory. Kita mulai dahulu dari persamaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu keduanya dapat ditulis dan juga dapat dihapus, dan yang kedua keduanya bersifat tidak stabil. Yang ketiga yaitu flash memory merupakan varian dari EEPROM. Keempat adalah digunakan untuk aplikasi berbasis microcontroller, baik itu on chip maupun off chip, untuk menyimpan informasi digital. Setelah persamaan, kemudian kita lanjut ke perbedaan di antara EEPROM dan juga flash memory. Terdapat 5 perbedaan, yaitu yang pertama dari aspek kapasitas. Lebih besar flash memory 32 KB, sedangkan EEPROM yaitu sebesar 1 KB. Yang kedua dari aspek arsitektur. EEPROM disusun pada halaman-halaman, sedangkan flash memory disusun pada blok, di mana blok berisi beberapa halaman. Yang ketiga dari aspek erase function. EEPROM dilakukan pada tingkat byte, sedangkan flash memory dilakukan pada tingkat blok. Sedangkan yang keempat yaitu aspek write and read function. EEPROM dilakukan pada tingkat byte, sedangkan flash memory untuk NOR flash dilakukan pada tingkat byte, dan non flash dilakukan pada tingkat page atau halaman. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah aspek rewrite cycle. Flash memory dapat melakukan rewrite cycle mulai hingga 10.000 kali, sedangkan EEPROM dapat melakukan rewrite cycle setidaknya 1 juta kali. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.